Baiklah, saya sebagai pembicara satu tim penutup pemerintah akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Menanggapi argumen dari tim oposisi pembuka, di sini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan. Yang pertama yaitu mengenai prodi yang tidak mendapat subsidi, padahal mereka juga mengalami modernisasi. Baiklah, dalam hal ini, prodi tersebut bukan merupakan prodi ilmu terapan yang butuh infrastruktur lebih dibanding prodi ilmu terapan. Perlu saya tekankan bahwa di sini adalah prodi ilmu terapan merupakan prodi yang nantinya dalam menghadapi dunia kerja, dia akan membutuhkan skill yang lebih memumpuni. Di mana skill tersebut dalam dunia pendidikan, khususnya dalam perguruan tinggi, yaitu didapat dengan infrastruktur yang salah satunya yaitu laboratorium dan lain sebagainya. Apabila dari jurusan non terapan, contohnya yaitu program sastra Indonesia, mereka mempelajari hal yang perkembangannya tidak terlalu signifikan, jadi tidak membutuhkan terlalu banyak subsidi. Terus keberhasilan keterserapan lulusan prodi di dunia kerja merupakan salah satu indikator terpenting keberhasilan prodi tersebut. Mengapa? Karena salah satu tujuan prodi adalah untuk mencetak mahasiswa untuk menguasai bidang pengetahuan dan keahlian pada bidang sesuai prodi tersebut. Selain dari kognitif atau pengetahuan, afektif atau soft skill, dan psikomotor atau hard skill. Maka sudah sewajarnya pemerintah memberikan subsidi apresiatif jika prodi tersebut telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang baik dan berkualitas melihat dari keterserapan kerja dari lulusan prodi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, saya sebagai tim penutup pemerintah, pembicara 2 akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Untuk mempertegas debat ini seperti yang telah disampaikan oleh tim pemerintah pembuka pada debat sebelumnya, dikatakan bahwa Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di PTN berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dalam hal ini, kami membatasi arena debat ini dalam keadaan Indonesia yang terkena dampak COVID-19, yaitu pada keterbatasan sumber dana yang diperoleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada program studi tersebut. Maka kembali ke konteks awal perdebatan, bahwa pada saat ini pemerintah sedang mengalami keterbatasan dana karena kondisi pandemi. Maka dari itu subsidi ini diberikan kepada prodi yang keterserapan lulusannya di dunia kerja tinggi. Kami dari tim pemerintah telah mempertimbangkan risiko maupun dampak-dampak yang mungkin terjadi dari kebijakan yang kami terapkan. Maka dari itu, kami tim pemerintah juga mengakui bahwa tidak seluruhnya, seperti yang telah dikatakan oleh tim pemerintah tertutup pembicara 1 yang telah dikatakan bahwa lulusan program studi dari ilmu non terapan tidak semua lulusan program studi tersebut tidak diterima di lapangan kerja, akan tetapi lebih sedikit daripada program studi yang ilmu terapan yang diterima di dalam dunia kerja. Maka dari itu, tidak ada alasan oposisi untuk menyanggah argumen ini, karena di sisi lain, sebagai tim pemerintah kami menyadari bahwa tidak seluruh lulusan prodi ilmu terapan tidak diterima di lapangan kerja. Akan tetapi lebih sedikit, bukan tidak semuanya, akan tetapi lebih sedikit daripada prodi ilmu terapan. Karena kembali lagi melihat kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan negara kita mengalami terbatasnya sumber dana untuk diberikan subsidi kepada perguruan tinggi negeri, maka dari itu kami memilih program studi ilmu terapan untuk diberikan subsidi ke depannya, karena lulusan dari mereka juga mencapai indikator keberhasilan penyerapan lulusan di dunia kerja. Agar dunia kerja tetap berjalan, hal ini perlu dilakukan karena agar dunia pendidikan tetap berjalan walaupun tidak semaksimal mungkin karena terbatasnya pada keadaan COVID-19 sekarang ini. Dunia pendidikan sekarang ini dihadapkan pada tantangan COVID-19 juga. Oleh karena itu, maka tidak mau paradigma dan sistem pendidikan harus disesuaikan. Baik, terima kasih.